Buka videonya. Halo, Mas Fatal. Ya, silakan. Buka Saya videonya. ingin menanyakan kalau misalnya saya hari Senin mau sempro, Pak. Apa? Hari Senin saya akan melaksanakan sempro, Pak. Oh, Senin ya? Iya. Iya. Kira-kira Bapak ada waktu nggak, Pak, untuk kita latihan? Loh, Senin kan ada jadwalnya. Kira-kira saya mau latihan dulu sama Bapak, boleh, Oh, Pak? itu. Boleh. Kalau misalnya besok, apa Bapak bisa ada waktu, Pak? Bisa besok. Yes. Besok bisa, nanti saya kasih waktu ya, kasih tunggu aja saya ya nanti ya. Besok tuh Baik, Pak. jam 10 ya, 9. Baik, Pak. Iya. Sudah, Pak, itu saja dari saya. Iya, Cah. Makasih, Cah ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Siapa lagi? Pak Sparta, Iya. iya saya cuma mau ini Pak, mau minta tanda tangan Bapak, kan kemarin saya di sidang skripsi Pak. Iya. Untuk revisinya nanti saya kirim via email aja ya Pak ya? Via email aja, via email. Kamu udah Oke Pak. transkripsi yang dari saya apa perbaikannya? Kalau dari Bapak waktu itu Presentasi sekarang di mana tuh gue perbaiki? Yang gue perbaiki ini Pak di kesimpulannya Pak waktu itu. Udah kita diskusi, udah diskusi kita itu, perbaikan itu udah. Udah Pak. Oh, udah. Oh. Iya. Tinggal Saya mau minta. Iya. Untuk saya lanjutin ke dosen pembimbing saya. Oh iya. Bimbingmu siapa? Bu Nova Pak. Oh, Nova. Ya udah. Iya. Enggak, kamu waktu perbaikan skripsi udah sama saya diskusi udah perbaikannya. Waktu itu kan kalau apa namanya Pak, perbaikan dari Bapak kan untuk kesimpulannya harus dibikin jadi one tel aja. Saya tapi belum kirim email Pak. Saya kirim email sekarang aja Pak. Bukan, kamu lembar kursi yang seperti saya mau itu. Mana nih? Sebentar loh. Ini. Coba mau si apa? Andira Pak. Karena ini. Iya. Nah, belum kamu belum kirim ke saya itu. Iya Pak, makanya nanti saya mau kirim ke Bapak. Ya, kamu perbaiki ya, pasti diskusi sini apa kamu perbaiki? Untuk yang pertama kesimpulannya saya ganti jadi one tel Pak dari two tel. Sebentar, berita acara hasil sebentar. Oh iya, bukannya sudah tangan udah. Ada yang belum Pak, ini Pak. Untuk lembar halaman persetujuan penguji komprehensif itu loh Pak, belum. Oh iya, udah besok aku kirim sekarang apa-apa. Oke Pak, makasih banyak. Iya. Woy Pak. Iya, oke. Iya, oke. Ini saya udah boleh keluar Pak? Boleh. Oh iya, makasih banyak atas waktunya Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, siapa lagi? Si Muhammad Irfa. Muhammad Irfa mana Irfa? Ya, saya Pak. Silakan buka videonya. Iya, udah. Ya, gimana? Irfa. Sekarang lagi bab 3 sebentar. Ya. Bab 2 udah kau perbaiki? Bab 2? Sudah Pak, bab 2 sudah. Yang Bapak perbaiki kan katanya cemantang. Di setiap tabel itu apa namanya? Di setiap tabel dikasih nama tuh. Udah saya kasih nama. Iya. Oke, silakan. Ini bab 3. beda. Gede lagi. Bisa gede lagi. Ya udah. Nah, terus Objek penelitian saya itu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yeah. Periodenya itu periode 2016 sampai 2019. Yeah. Terus ini objeknya udah itu Pak. Desainnya kausalitas. Iya. Udah gitu, sumber datanya itu didapat dari laporan keuangan, data sekunder yang sudah ada. Itu didapat dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasiin di website resmi perusahaan sama melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Ya, terus
Terus metode pengambilan sampelnya itu saya pakai purposive sampling. Ya, terus? Terus di sini itu kriteria sampel saya itu perusahaan industri manufaktur Ya, di tahun 2016 sampai 2019, terus perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap, ya, terus perusahaan manufaktur yang laporannya itu dari uang Pak, dari rupiah maksudnya. ya, terus? Oh iya Pak, saya mau nanya dulu di sini. Kalau misalnya nanti saya pas nyari terus ada yang nggak dapat, boleh saya tambahin Pak di kriterianya. Ada nggak dapat apa? Nggak dapat maksudnya? Misalnya datanya saya kan baru ibaratnya baru ininya nih Pak di awal. Saya belum nyari itu. Data apa nggak ada? Data apa nggak ada? Misalnya ada data yang nggak lengkap, kayak apa ya misalnya? Data apa? Data apa nih? Kamu sumber data dari mana? Sumber data dari mana? Sumber data dari mana? Sumber data dari laporan resmi keuangannya Pak. Misalnya ada semua laporan di Bursa Efek itu ada semua, nggak ada yang nggak ada. Ya udah kalau gitu Pak. Saya udah cari semua ada kok. 3 tahun terakhir tersedia. Siap-siap Pak. Ya. Dan terus metodenya itu ada 2. Yang pertama dokumentasi. Kamu bank ya? Kamu ambil bank? Saya manufaktur Pak. Nah, ada semua datanya. Oke, makasih Pak. Manufaktur, terus metode kepustakaan untuk dokumentasi. Kamu 16 sampai 19 yang 4 tahun ya? Iya, 4 tahun Pak. Nah kalau 16 itu terpaksa kamu di situs nggak ada tuh, ada 17, 18, 19. 16 kamu cari di luar itu. Iya, di situs resminya ada kan Pak ya? 17, 18, 3 tahun aja ada, sampai 17 aja, 16 nggak ada. Biasanya nyarinya di mana Pak tuh 16-nya? 16 kamu cari yang lain, datang ke Bursa Efek aja, kalau nggak tuh cari di situs perusahaannya langsung. Oh iya, iya saya kan carinya juga di situs perusahaan langsung juga. Nah, langsung ada semua. Jadi kalau ke publik itu punya situs, di situs itu ada lengkap laporan keuangan 10 tahun terakhir ada disajikannya. Oke, siap Pak. Itu ya, ada semua, nggak ada semua tuh. Kalau dia nggak ada, ditegur sama Bursa Efek tuh. Oke Pak. Situs harus ada. Walaupun Bursa Efek hanya cantumkan 3 tahun terakhir, tapi bukan berarti emiten itu 3 tahun terakhir juga di situs harus lebih banyak. Ya, terus apa lagi? Terus yang ini operasional variabel. Variabelnya itu kan terdiri dari 3 variabel. Di penelitian ini dependen, variabel dependen sama moderasi. Ya. Untuk dependennya itu kan nilai perusahaan yang dilambangin pakai rumusnya Tobinski, jadi thank you. Terus independennya itu penghindaran pajak dilambanginnya pakai rumusnya juga, yaitu CETR. Sama moderasinya itu dilambangin sama institusi owner, Pak. Ya, terus? Untuk variabel dependennya ini, sebentar. Ini sama mirip kayak juga sih. Variabel dependennya ini kan nilai perusahaan menggambarkan, mana ya? Dependennya itu kan diukur sama Tobinski. Datanya itu diperoleh dari laporan tahunan perusahaannya itu. Yang dihitung nilai ekuitas itu, terus penutupan nilai ekuitas dan dengan nilai penutupan saham kuartal keempat, nilai penutupan sahamnya, terus dikali jumlah saham beredar, terus dibagi sama total beban perusahaannya untuk rumus Tobinski-nya. Ini dipilih karena semakin besar nilai Tobinski-nya itu menggambarin semakin besar juga pertumbuhan perusahaannya itu. Pengukuran ini dilakukan sama penelitian Haki, Amalia, sama Sudongchen. Untuk variabel independennya itu, ya kan penghindaran pajak ini ngegunain CETR, Pak. Yang diperoleh dari laporan tahunannya itu, yaitu biaya pajak dibagi sama laba perusahaan sebelum pajak. Pengukurannya juga dipakai sama Dewi, I Gede, sama Husen.
Ya. Di ini rumusnya. Untuk variabel moderasinya itu ini diukur sama jumlah total saham yang dimiliki institusi Ya. dikali 100%, dibagi sama saham yang beredar terus dikali 100%. Ya. Datanya itu dari laporan keuangan tahunan. Pengukuran ini dilakuin sama penelitian Rizky juga. Ini tabel operasional variabelnya, Pak. Ya. Ini yang pengukurannya tadi, definisi variabel. Untuk dependennya nilai perusahaan, itu definisinya perbandingan antara nilai saham dengan nilai penggantian aset. Ya. Terus pengukurannya itu rasio. Untuk independennya, penghindaran pajak, itu definisinya suatu bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap beban pajak. Ukurannya rasio kepemilik untuk variabel moderasi kepemilikan institusional itu saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Ya. Pengukurannya juga rasio. Untuk metode pengolahan data dan analisisnya itu analisis deskriptif. Itu jenis analisa yang mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Nilainya itu meliputi nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi. Dan penelitian ini menggunakan program IFIOS dan metodenya itu kuantitatif, Pak. Kedua, analisis persamaan regresi sederhana. Karena ini kan variabelnya dependennya cuma satu-satu dia. Terus, jadi dia pakai yang sederhana. Untuk menguji hubungan linear antara variabelnya ini kan pakai ini. Terus ini rumus. Ini persamaan untuk regresi sederhananya, Pak. Ya. Tobinski sama dengan BO ditambah B1 CETR I dikali T ditambah error dikali I dikali T. TQ-nya itu nilai perusahaan, B0-nya konstanta, B1-nya koefisien regresi, I-nya itu perusahaan, T-nya itu tahunnya periode tahun, CETR penghindaran pajak, E-nya error. Ya. Di sini juga pakai regresi berganda, tapi yang dipakai itu buat ukur moderasi, variabel moderasi. Itu digunain menggunakan analisis regresi moderasi, Pak. Ya. Model persamaannya. Ya. TQ sama dengan Itu apa yang TQ itu kamu kasih IT itu? TQ IT juga, Pak. Kasih IT di bawahnya. Oke, Pak. Nanti saya ganti. Ya. Terus berarti yang atas juga ya, Pak? Ya, ya. Yang itu kan? Iya, semua, iya. B0-nya dikasih nggak, Pak? B0 enggak. Enggak kan, konstanta. Nol kecil di bawah, jangan di atas itu. Oke, Pak. B1 kecil di bawah. Satu kecil di bawah juga. Siap. Iya. Itu ada itu B3-nya mana nih? Itu INS on. B3-nya situ. Ini Pak, apa namanya? Dia dikali, jadi itu persamaan. Iya, apa tuh? Ini persamaannya itu interaksi antara penghindaran pajak sama kepemilikan institusionalnya, Iya, Pak. kasih pakai beta 3. Oh, pakai beta 3 juga. Iya, pakai beta 3. Oke, siap, Pak. Terus untuk koefisien determinasinya itu difungsiin untuk seberapa jauh variabel independen itu nentuin perubahan nilai variabel dependennya. Terus makin besar nilai koefisien determinasinya itu terletak antara 0 sama 1. Dan semakin besar nilai koefisien determinasinya itu, maka semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependennya, Pak. Ya. Untuk analisis regresi data panel, ini data panel kan full data panel itu kombinasi antara data time series sama cross
section. Nah, ini data panel memberikan keunggulan karena menyediakan informasi yang lebih banyak sehingga menghasilkan degree of freedom yang lebih tinggi. Dan dia bisa ngatasin masalah ketika ada variabel yang dihilangin. Ya. Metode ini mengestimasi pada ordinary least square atau common effect, random effect, sama fixed effect. Dalam menentukan pengujiannya itu ada 3 uji, yaitu uji Chow. Uji Chow itu menentukan model common effect atau fixed effect yang dipilih. Terus di kriteria uji Chow itu jika HO bakal ditolak jika probabilitas cross section chi-square-nya lebih kecil daripada alpha. Terus kalau dia ditolak, dia jadi ngegunain metode fixed effects. Tapi kalau HO-nya diterima itu kriterianya cross section-nya lebih besar daripada alpha, maka akan menggunakan model common effect. Dengan nilai keyakinan alfanya itu 0,05. HO-nya itu sama dengan model common effect digunakan, HA-nya model fixed effects digunakan. Untuk yang kedua itu uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk menentukan model fixed effect atau random effect. Alhamdulillah. Kriterianya itu HO ditolak apabila nilai probabilitas cross section chi-square-nya lebih kecil daripada alpha. Jika lebih kecil, maka model yang digunakan adalah random effect. Dan sebaliknya, jika HO diterima apabila cross section-nya lebih besar daripada alpha, maka akan menggunakan model fixed effects. Nilai keyakinan alfanya sama 0,05. HO-nya itu model random effect yang digunakan dan HA-nya itu model fixed effects yang digunakan. Dan ketiga itu uji Langry multiplier. Uji ini digunakan untuk menentukan model common effect atau random effect yang akan dipilih. Kriterianya itu HO ditolak apabila nilai probabilitas cross section chi-square-nya lebih kecil daripada alpha. Dengan kata lain, akan menggunakan model random effect. Dan sebaliknya, HA diterima apabila cross section chi-square lebih besar daripada alpha, maka akan menggunakan model common effect. Nilai keyakinannya juga masih sama, nilai alfanya 0,05. HO-nya model common effect digunakan dan HA-nya model random effect yang digunakan. Selanjutnya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini tujuannya untuk mengetahui model regresi itu ada penyimpangan atau ada masalah normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas atau autokorelasi. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas itu digunain untuk menggunakan variabel dependen dan independennya itu sudah terdistribusi normal atau belum. Terus dalam melakukan pengujiannya itu digunakan 2 metode, yaitu histogram sama Jarque-Bera. Terus kriterianya itu HO ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil daripada alpha. Kalau kayak gitu dikatakan berarti modelnya itu terdistribusi normal, dan HO dan sebaliknya HO diterima apabila nilai probabilitasnya lebih besar daripada alpha. Maka dari itu datanya terdistribusi normal dengan nilai keyakinan alpha sama dengan 0,05. HO-nya data terdistribusi secara normal dan HA data tidak terdistribusi secara normal. Untuk yang kedua, uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk masalah asumsi klasik, yaitu apakah ada hubungan linear antara variabel independen. Terus pengujian multikolinearitas ini pakai metode tolerance sama varian inflasi faktor.
Kolinearitas ini dilihat jika nilai toleransinya 0,10 atau 0,1 dan nilai VIP-nya itu tadi lebih besar daripada 10. Jika seperti itu dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas atau modelnya terbebas dari multikolinearitas. Udah Pak, saya baru sampai sini Pak ngerjainnya. Udah lanjutkan aja, lanjutkan ya. Oke Pak. Lanjutkan ya, oke. Silakan. Ya udah, kalau gitu stop ya. Bisa ajak ini apa si Arjibmi tadi lebih dulu datang ya, Selamat malam, Pak. malam. Kemarin kan Bapak suruh saya revisi. Bab berapa? Bab 3 ya? Bab Bab 2? 1 Bab 1 ya? Coba tunjukin saya. Yang mana referensi itu? Coba tunjukin. yang kemarin Ya. tentang manajemen, tentang pengaruh good corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Jangan dibaca, jangan ke polisi itu mana? Jadi Iya, koreksi. Pak. Yang mana koreksi? Yang dikoreksi kemarin itu ini, Pak, yang fenomenanya suruh nyantumin sumbernya, Pak. Saya sudah cantumin di sini. Sama Coba kamu klik yang .com itu, ketemu nggak tulisan itu? saya hapus, Pak, delete-nya. Bukan, ini saya uji ya, saya tes ini ya. Kamu ini kan nama apa? Mcom. Nah, kalau kamu cari di Google Search, keluar nggak yang tulisan ini? Tulisan keluar nggak dia? Kalau ini. Gimana, Pak? Ini kamu copy, dia coba cari, coba di copy ini m.com apakah comindonesia.com. Nah, coba kamu cari Google Search, keluar nggak? Dicari di tab. Iya, coba cari, tunggu saya. Coba Salah apa? Oh, maksudnya langsung ke berita yang kemarin ya, Pak? Iya, langsung muter itu. Berarti bukan itu, bukan itu alamat itu, salah alamat. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Salah itu. Coba alamat mana? Coba cari berita, mana cari beritanya? Iya. Coba cari berita yang mana tuh? Coba cari beritanya. Tentang itu. Ini, Pak. Ini mana berita belum muncul. Ini beritanya. Oh, bukan yang ini, Pak, yang satu lagi. Tidak sebenarnya, Pak. Mencari deh. Jadi bukan itu alamatnya itu. Alamat situ bukan itu. Kalau dicari itu nggak ketemu kan? Yang ini, Pak. Apa yang mana? Ini kamu tentang apa? Cerita tentang apa? Ini judul mana judul? Ke atas dulu, ke atas. Judul saya. Bukan ke atas tulisan artikel itu judul apa? Ke atas dulu, ke atas. Ke atas lagi, lihat judulnya. Kronologis sudah. Sudah, Pak. Kronologi kisah laporan keuangan Garuda Indonesia. Ya. Jadi ini apa? Ya. Kamu ke kopi alamat di atas tuh. Kopi alamat di atas, kopi. Ini, Pak. Kopi semua itu. Nah, kopi tadi itu. Kopi yang tadi itu. Ganti itu sama tadi. Sama yang tab ini. Iya, Pak. Saya copy paste di sini, Pak.
Dekatin aja sumber itu ke titik 2, dekatin aja. Udah tahu kamu? Iya. Itu, jangan, ya, itu, enter. Ya itu, jadi itu cara mencari laman gitu. Dan bukan sumber namanya melalui, bukan sumber namanya melalui. Malu. Iya, Pak. Ini, Pak. Udah. Gitu ya. Bicara. Iya, makasih, Pak. Langsung ngomong kemarin, apa lagi tuh? Suruh apa lagi? Nah, kemarin suruh mencari tentang penelitian terdahulu BCG sama profitabilitas karena kemarin baru mencantumkan penelitian terdahulu yang leverage. Itu dahulu itu dahulu itu isinya gini ya Pak. Aduh, itu betul. Kamu di sini isinya apa? Kata-kata gini. Presentasi penelitian tentang hubungan ini terhadap ini telah banyak diteliti oleh Sekomsia yang hasilnya adalah menyatakan hubungannya negatif terus signifikan negatif atau positif. Itu berikutnya penelitian lain adalah sianu dalam kalimat sama. Misalnya Saya taruh di bawah. ini apa nih boleh GCG, masih GCG juga kalian itu jelas tulisnya itu masih GCG banyak penelitian singkat satu linia itu peneliti pengaruh GCG terhadap apa? Terhadap apa? Manajemen laba. Mana Ada di sini. pengaruh BXC terhadap laba telah diteliti oleh si A. Satu ini isinya penelitian pengaruh GCG terhadap apa tuh? Terhadap A bisa kan? Itu telah diteliti oleh si A. Hasilnya adalah A tahun berapa? Hasilnya adalah menunjukkan hubungan signifikan negatif misalnya. Dan kemudian diteliti juga oleh Sianu. Hubungannya apa? Satu linia itu kamu ceritakan peneliti dari beberapa orang penelitian tentang GCG terhadap apa nih? GCG terhadap apa nih? Mana nih? GCG terhadap apa? Manajemen laba. Berapa jam laba? Manajemen Sini nggak ada kalimatnya tuh. GCG ada di bawah, Pak. Saya taruh di bawah. Nanti saya jelasin GCG ini. Terus saya masukin penelitian ini terhadap manajemen laba berpengaruh ini dan penelitian yang lain ya Pak. pengaruh GCG terhadap manajemen laba telah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya si Badu tahun berapa hasilnya menunjukkan negatif signifikan, si Amir tahun berapa hasilnya menunjukkan sekian. Jadi perbedaan penelitiannya karena apa? Itu aja sebenarnya fenomena. Itu jelaskan masing-masing variabel itu sedikit-sedikit aja. Iya. Aku jelaskan lagi GCG pengaruh terhadap manajemen laba, profitabilitas terhadap manajemen laba, apalagi itu maksudnya satu linia ya. Iya. Sama kayak tadi itu, sama terhadap manajemen laba itu. GCG terhadap manajemen laba sama kayak tadi itu. Berarti nggak maksudnya? Berarti nggak? Ya, jadi penjelasan tentang profitabilitas terhadap manajemen profitabilitas. Apalagi itu? Ini kan di tujuan penelitian untuk tidak merugikan investor, Pak. Terus disuruh dimasukin kenapa bisa merugikan investor. Saya jelasin di sini. Tujuan penelitian apa? Tujuan penelitian maksudnya apa? Tujuan penelitian? Tujuan penelitiannya kan agar Tujuan penelitian siapa? tujuan penelitian saya, Pak. Tujuan penelitian apa? Agar apa? Identifikasi masalah, maaf. Oh, itu bukan tujuan penelitian tuh, identifikasi masalah beda sama Kemarin, tindakan manajemen laba merupakan sebuah keputusan manajemen yang dapat merugikan pemakai informasi laporan keuangan. Terus Bapak suruh buat kenapa dapat merugikan pemakai informasi laporan keuangan, ditambah ke latar belakang. Terus saya nulis ini. Terus saya nulis ini, Pak. Bila profitabilitas menurun akan memicu terjadinya manajemen laba, yaitu dengan menaikkan laba pada tingkat tertentu sesuai dengan keinginan manajemen
agar laporan terlihat menghasilkan laba yang besar sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi. Itu kamu tulis di mana tuh? Di sini, Pak. Di sini itu di Di mana? latar belakang. Hah? Di latar belakang. Setelah apa? Setelah profitabilitas. Kamu cerita fenomena. Ya, Kemudian ceritakan manajemen laba itu dipengaruhi oleh apa saja, misalnya faktor apa yang pengaruh manajemen laba itu, misal GCG, kemudian apalagi Satori ya, sedikit aja. Udah masing-masing variabel kamu ceritakan satu linia, masing-masing variabel, konsep variabel, bukan variabel pengaruh terhadap A terhadap B, bukan. Ya, bisa satu linia. Habis itu kamu ceritakan penelitian sebelumnya, yang tadi itu, sejelaskan satu linia itu menjelaskan pengaruh A terhadap B, telah teliti oleh banyak peneliti di antara ini. Hasil beda-beda. Kenapa? Itu satu linia itu cerita tentang itu. Ngerti nggak maksudnya? oh iya Pak. Jadi satu alinea. Nah itu habis itu baru kamu jelaskan setelah sebelumnya kamu jelaskan penelitian kamu ini mereplikasi penelitian siapa, apa paling mirip, bedanya sampai itu apa. Maka kamu tertarik karena adanya fenomena, kemudian adanya berbagai penelitian berbeda, kamu tertarik dengan penelitian itu aja isinya kan. Latar belakang itu isinya. Kalau sistematika seperti itu sistematikanya. Ya. Di sini Pak, ini adalah hasil replikasi dari penelitian Suci Asyati Terus apa lagi itu? Terus. dan Farida tahun 2020 yang berjudul pengaruh good governance, leverage, dan profitabilitas dan kualitas audit terhadap praktik manajemen laba. Terus. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2018. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menambahkan firm size sebagai variabel kontrol dan hanya menggunakan variabel good corporate governance, leverage, profitabilitas terhadap manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Ya, terus. Penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan di Indonesia perusahaan manufaktur termasuk ke dalam perusahaan yang lebih diminati oleh investor untuk berinvestasi. Hal ini menyebabkan peluang lebih besar untuk terjadinya manajemen laba dalam perusahaan manufaktur. Karena adanya gimana Pak? Terus. Karena adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terus apa lagi? Terus. Karena adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti pengaruh GCG, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan 2019. Ya, terus. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, terdapat manipulasi laporan keuangan pada perusahaan PT Garuda oleh manajemen untuk memainkan laba pada perusahaan melalui praktik manajemen laba. Yang kedua, tindakan manajemen laba merupakan sebuah keputusan manajemen yang dapat merugikan pemakai informasi laporan keuangan. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan perataan laba seperti GCG. Menurut Komsyah dan Rahayu tahun 2004. Profitabilitas menurut Kasmir 2014 dan leverage menurut Miki dan Vivi tahun 2016. Pembatasan masalah. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia karena di Indonesia perusahaan manufaktur
termasuk ke dalam perusahaan yang lebih diminati oleh investor untuk berinvestasi. Hal ini menyebabkan peluang lebih besar untuk terjadinya manajemen laba. Diulang lagi kalimatnya. Oh, Kalimat ini diulang lagi. enggak usah, Pak. Hah? Diulang lagi kalimat di atas lagi kalimat kayak gini. Kamu ulang lagi nih, Pak. Oh. Kemarin sih itu revisinya disuruh masukin kenapa memilih perusahaan manufaktur, Pak. Iya, tapi bukan pembatasan masalah itu. Kan udah kamu sebutkan di atas sebelumnya. Masa kamu copy paste lagi ke bawah kalimat itu? Gimana sih? Kan Oh, ini kan beda tuh, kan beda. Satu apa tuh? Ini pembatasan masalah beda lah, ya. Sama aja isinya. ya, Pak. Dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi manajemen laba, sehingga peneliti hanya memilih 3 variabel yang digunakan dalam pengamatan, yaitu Pembatasan masalah kamu lihat deh di skripsi lain gimana kalimatnya, ya. Lihatnya skripsi lainnya. baik, Pak. Ya, kamu nggak ngerti kayak ini. Ya. Ya, Berarti Pak. kamu merah tuh merah semua merahin. Yang dimerahkan kalimatnya itu coba dicek kamu contek aja lah ke skripsi lain itu kayak apa adanya itu, kayak apa dia itunya, kelima kayak apa. Ya. Terus apa lagi itu? Terus apa lagi setelah itu? Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh GCG terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Iya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Lalu manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat operasional, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan gambaran dalam menilai kinerja perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi. Yang kedua, manfaat pengembangan ilmu. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya. Udah, Pak. Udah. Iya, Pak. Ya udah. Baru bagi lagi itu ya. Nanti lanjut ke bab 2 ya. Jadi nanti pertemuan sekali lagi kamu kasih tahu saya perbaikan bab 1 terus kamu kasih tahu konsep bab 2 mu ya. Oh, baik, Kak. Terima kasih, Pak. Ya, kasih. Ya silakan GP. Kalau saya mau ikut boleh nggak, Pak? Ya boleh aja, tapi kamu boleh aja. Nanti silakan Nadia. Silakan Nadia. Makasih, Pak. Laptopnya lagi lemot, Pak. Nggak bisa diklik. Oh iya. Error, Iya. error. Pakai HP aja bilang, pakai HP aja ya bilang. Oh, baik, Pak. Pakai HP aja bilang. Mana dia tuh? Pakai HP aja. Saya dulu atau masih mau nunggu yang Nadia, Pak? Kamu dulu nanti ada habis kamu dia lagi. Ya, kamu dulu aja sementara. Iya, Pak. Sebentar saya siapkan. Malam, Pak. Iya. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, ini kemarin yang saya cukup lama nggak bimbingan, jadi agak stuck.
Itu coba kamu apa gede lagi tulisannya. Nggak bisa baca aja gede lagi. Itu. Nah, ini catatan siapa? Pak itu? Pak Agusman. Ya, ini jadi yang sudah revisi Pak Agusman terakhir, Pak. Nah, terus, Untuk judul sudah disesuaikan. Ini yang sudah saya berikan note yang untuk Pak Agusman. terus Lalu, bentar. Yang masih stuck kemarin itu, Pak, perkuat latar belakang pemilihan judul, khususnya dengan menambahkan uraian kenapa harus memasukkan faktor permodalan dan efisiensi. Nah, ini yang kira-kira ada masukan nggak, Pak? Kalau misalnya saya tulis permodalan merupakan faktor, ini kan menambahkan uraian kenapa harus memasukkan faktor permodalan. Lalu kalau saya memasukkan permodalan merupakan faktor penting sebagai sumber dana operasional bank, karena tanpa modal yang cukup kegiatan operasional bank akan terganggu. Apakah latar belakang pemilihan itu belum kuat, Pak? Pak Agusman apa? Bagusnya apa? Perkuat latar belakang pemilihan judul. Khususnya dengan memberikan kemudian kenapa harus memasukkan faktor permodalan. Kamu apa ini? Kalau misal ya kalau saya tulis permodalan merupakan faktor penting sebagai sumber dana operasional bank, karena tanpa modal yang cukup kegiatan operasional bank akan terganggu. Apakah kalau dari masukan Bapak kira-kira apalagi sih data atau Kamu judulnya apa sih? Judulnya apa? pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, efisiensi dan permodalan terhadap profitabilitas pada bank pembangunan daerah. Profitabilitasnya diukur dengan ROA, Pak. Ya itu makanya kenapa sih modal itu bisa mempengaruhi profitabilitas itu maksudnya kenapa? Ya. Kenapa modal itu bisa masuk dalam yang bisa mempengaruhi profitabilitas? Kenapa modal? Kamu jelaskan kenapa modal itu bisa mempengaruhi profitabilitas. Hanya dikatakan sebagai sumber dana operasional bank harus menggunakan data atau bisa saya katakan seperti itu aja, Pak? Ya kamu kutip lah, ada kata-kata, ada kutip lah. Kutip dari jurnal mana kamu dapat itu? Kutip lah. Karena jurnal ini mengatakan modal itu mempengaruhi produktivitas. Coba kutip sesi penelitian sebelumnya itu gimana? Ya, nggak jangan ngomong aja, harus ada kutipannya ya. Ya, baik. Terus apa lagi? Ini yang kutipan yang Javait dan Anwar ini yang mengemukakan bahwa permodalan yang diukur dengan total ekuitas dibagi total aset merupakan penilaian kecukupan modal. Ini kira-kira bukan seperti itu ya, Pak? Maksudnya hasil aja gitu ya? Nggak nyambung, tuh nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung itu kan harus kamu buktikan modal itu pengaruh produktivitas itu seperti apa. Modal itu kenapa modal itu kamu pilih sebagai variabel dependen untuk pengaruh produktivitas? Itu nggak nyambung itu. Itu nggak ada kata-kata itu. Ya. Ya, apalagi? Lalu ini yang kenapa harus BPD, Pak? Saya agak stuck di sini. Saya pernah kayaknya ada jurnal Bapak yang terkait BPD juga ya, Pak ya? Iya, iya. Bapak pernah menulis tentang jurnal itu? Iya. Kamu kutip nggak itu? Ya, itu bisa ya Pak, saya masukkan kalau misalnya kenapa harus BPD. Karena kalau saya kemarin kan suggest dari Pak Muklis, itu saya minta masukan dari pemimpin cabang atau yang sudah senior gitu Pak ya di bank gitu. Nah, untuk pemilihan BPD, kenapa harus BPD gitu? Saya sudah ngobrol sih Pak gitu kan, kenapa harus BPD ya, karena BPD kan pertama otonomi daerah dan itu mau melihat perkembangannya di Indonesia seperti apa gitu. Nah, untuk yang seperti itu Pak, saya bingung Pak untuk
kata-katanya maksudnya tujuan itu kenapa harus BPD apa sih Pak? Gimana gitu? Ya sekarang saya tanya kamu ya, kenapa nggak bank BUMN kamu ambil? Kenapa BPD? Karena saya mau lihat kalau BUMN udah terlalu banyak penelitiannya Pak. Lalu kalau BPD Bukan itu, masalah itu, bukan masalah terlalu banyak itu, jangan itu jawabannya. Ya, nah, apa yang lain? jadinya saya apakah harus menggunakan data gitu Pak? Maksudnya yang kemarin saya bingung, saya harus masukin data atau gimana Pak gitu? Kayak kemarin tuh ada dikasih tahu kok oleh Pak Muklis kenapa harus BPD. Kamu nggak catat? Iya, dicatat Pak. Karena kayak apakah BPD itu masih ada intervensi dari pemerintah gitu? Apakah sudah maju gitu kan? Karena kalau dilihat dari semua BPD yang nasional, yang BPD yang sudah bisa nasional itu kan hanya BJB. Nah, bukan hanya BJB sih, baru yang kelihatan BJB gitu. Nah, apakah bisa dimasukkan? Apakah BJB kalau saya masukkan contohnya BJB bisa representatif dari Dan Bank. sekarang gini aja, bisa nggak sebagai alasan yang kamu milih PD karena itu ya pertanyaannya. Bisa nggak alasan kamu milih PD karena itu? Bisa nggak? Hmm, bisa. Saya sih lihatnya yang mau menasional ya Pak ya gitu. Jadi fungsi ini ke pemerintah, fungsi BPD di pemerintah gitu Pak. Membangun Eh, bisa mensejahterakan rakyat dan Pertanyaannya bisa. sederhana aja, pertanyaan sederhana, yang bagaimana alasan kamu BPD kamu pilih, alasannya apa? Jangan kemana-mana, apakah alasannya apa? Apa kamu lihat di BPD itu, nggak bukan milih bank BUMN, bank lain, kenapa pilih BPD, kenapa gitu? Langsung aja, kenapa kamu milih BPD? Langsung aja jelaskan, kenapa? Hmm, Bisa karena A, bisa, oh saya milih karena A Pak, kenapa A? Karena gini, itu loh. Coba kamu kelibatmu di Stimatian. ya, Stimatian. itu yang Coba. yang harus ditulis nanti ya Pak. Apakah harus ada kutipan Pak? Aduh, itu pertanyaan kamu mendasar sekali. Kalau itu ada kutipan lah. Oh ya, berarti kenapa harus BPD? Bisa nggak Pak kalau saya melihat dari ROA-nya BPD atau profitabilitasnya BPD yang menurun gitu Pak? Itu serah kamu lah. Serah kamu lah. Ya. Sesuai harus membandingkan dengan yang bank lain kan. Ya. Dengan bank lain, yang BPD aja. Oh, baik Langsung Pak. ada Ini kemarin masukan dari Pak Muklis juga, ya. akhirnya ada apa namanya? Saya masukkan datanya, yang datanya akhirnya dikasih clue antara BUMN dengan BPD. Jadi kan dilihat tingkat profitabilitasnya. Seperti ini Pak. Ini yang kemarin dari Pak Muklis. Ya, terus apa lagi? Sementara ini Pak yang kayak saya Ya. kemarin. Ya apa itu? Ya, berarti kamu bisa jelaskan aja. Ya apa-apa lah. Jadi kamu jelaskan ya apa perbaikan itu ketemunya Pak Muklis lagi. Di situ Pak Kusuma, Pak nih saya rubah halaman sekian tentang ini. Kamu kirim jadi kamu bikin tabel isinya yang harus perbaikan ini, yang kamu perbaiki seperti apa, halaman berapa itu ya, bikin tabel gitu, kirim ke dia sama sama draft skripsi, draft tesis kamu ya, itu ya. Lalu sementara itu dulu ya kali Pak ya. Yang Ya, harus yang saya perbaiki yang dari Pak Muklis dan Pak Agus dahulu ya Pak ya. ya, Apa bisakah saya sekalian Pak untuk bab 4 dan bab 5-nya Pak? ya. Bahasa 23 udah selesai, kamu bikin udah selesai, 1, 2, 3 udah. Sudah kan sudah sempro. Lalu Ya. ini ada bab 4 bab 5 kemarin yang Bang 4 gimana, udah selesai? Bang 4 udah. Bang 4 udah.
bab 4 seperti ini sih Pak. Saya kemarin seperti informasi dari Bapak kan minta tolong gitu. Lalu saya telah lagi. Bab 4 itu, bab 4 itu urutannya kamu lihat buku panduan tesis. Udah lihat buku panduan tesis sudah? Isi bab 4 itu apa aja isinya? Sudah, penelitian dan pembahasan Pak. Hah? Bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan. Itu judul bab 4-nya. Sub-subnya apa saja? Sub-subnya apa saja? Dia buku pedoman penyusunan tesis, lihat buku pedoman tesis, isinya apa saja? Bukti-bukti sub-sub babnya apa saja? Coba lihat, coba aku bacakan itu buku panduan tesis, coba isinya apa? Bab 4 itu apa aja? Bentar, Pak. Coba lihat buku panduan S1 sama aja tuh. Panduan S1 bisa juga kamu pakai itu. S1 sudah sama aja. Nah, S1, S2, S3 juga sama, itu aja sih. Saya izin buka dulu ya Pak. Buka aja. Dia buku panduan skripsi aja deh. Begini S3, panduan skripsi bisa dipakai itu. Nggak ada susahnya. Ini ada sistematika ya. Mana intinya Pak? Ini buku panduan tesis tuh skripsi? Ya, ini tesis Pak yang dikasih. Hah? Buku panduan skripsi tesis ini? Ini pedoman penulisan tesis MMIBS 2017 Pak. Bab 4-nya Pak, coba bab 4-nya apa aja? Bab 5. Bab 4 ini Pak. Bab 4 apa isinya apa aja? Bab 4 isinya. Mana? Bab 3, itu bab 3, bab 4-nya mana tuh? Ya, bab 4 teknik. Bab 4 mana? Ya. Saya minta bab 4, kamu ke bab 3 mungkin. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan ini Pak. Baik Pak, nanti saya berarti lihat panduan skripsi dulu dari kampus ya Pak ya. Hari ini saya coba perbaiki dulu. Untuk yang pertama tadi faktor permodalan. Kenapa modal bisa mempengaruhi profit? Itu masukan kutipan ya Pak ya. Yang kedua lalu kenapa harus BPD? Alasannya kenapa gitu saya masukkan BPD dengan data ya Pak ya. Ya. Lalu yang ketiga nanti saya harus berikan tabel perbaikan halaman berapanya untuk Pak Agus dan Pak Muklis. Jadi perbaikan itu gini ya, kolomnya kolom pertama nomor, yang kedua bab berapa diperbaiki, yang kolom ketiga perbaikan dari dosen apa, kolom keempat apa yang kamu perbaiki, itu dan halaman berapa itu ya. Apa yang diperbaiki? Kolom keempat apa yang diperbaiki ya Pak? Kolom pertama nomor, kolom kedua bab. Kolom ketiga itu perbaikan yang diperbaiki oleh dosen apa yang dikoreksi dosen, yang ke kolom berikutnya itu hasil koreksi kamu seperti apa, hasil koreksinya seperti apa, itu ke situ halamannya itu minta kolom berikutnya para dosen nanya ya. Oh baik ya. Jadi itu kemudian buku panduan skripsi ya. Ya. Yang keempat tadi panduan skripsi dari e-kampus ya Pak. Saya ada kok e-kampus. Itu 2015 saya susun tuh. 2015. Ya. Pak, mohon maaf jika sebelum hari Sabtu depan ketika Zoom ini lagi saya mau bertanya masih bisa nggak Pak? Bertanya itu saya dari sini sampai Jumat tuh penuh waktu dari pagi sampai sore. Nggak ada waktu saya. Penuh banget. Jadi kalau kamu bertanya
saya cek dulu ada nggak waktu saya setelah itu. Ya, ya. Jelas saya hanya maka Sabtu aja saya ada waktu itu, Sabtu aja. Ya, Baik, Pak. ya. Baik, mungkin malam ini bimbingan saya sekian dulu ya Pak ya. Terima kasih Ya, banyak untuk waktunya ya Pak. Jadi kamu tolong konsultasikan sama Pak Muklis ya perbaikan yang misal Pak Muklis perbaiki A. Kamu konsultasi sama Pak Muklis yang perbaikan Pak Gusman lah ya. Ya. Ya, itu. Nanti kalau Bambang kamu susun sistematika seperti itu yang di buku panduan skripsi aja. Ya. Terima kasih ya Pak Sparta. Ya, Selamat malam. Saya live ya Pak ya. Ya, insya Allah sehat semua ya. Amin, amin. Semua sehat semua ya. Pak. Udah, oke. Oke, berikutnya siapa si Nadia? Nadia udah bisa masuk Nadia. Ada masih Laban. Iya, Pak. Buka videonya, video buka. Malam, Pak. Malam. Tambah gemuk kamu nih. Waduh, makan Pak kita. Sparta. Kita bab 3 Pak terakhir. Iya. Sharing di situ Pak. Bab 3 ya. Udah udah kamu selesaikan. Kalau selesai langsung ujian sempro aja. Wah, cakep. Hah? Boleh Pak. Udah kelihatan nggak Pak screen sharingnya Pak? Susunannya udah kamu lihat panduan skripsi lah. Iya, sesuai skripsi ini kan Pak yang Bapak tulis panduan skripsi S1. Saya baru tahu itu panduan tesis isinya gitu bab 5 ngaco. Oh iya, memang panduan tesis agak-agak aneh sih Pak. Iya. Makanya penulisannya jadi agak-agak rancu. Makanya kasihan tuh anak S2 ngaco semua nulis tuh. Panduan tesis kayak gitu. Aneh tapi saya ngikutin sesuai yang Bapak tulis di skripsi S1. Iya. Ya, terus terakhir di bab 3 Pak. Bab 3 terus gimana? Objek penelitian terus. Oke. Objek penelitiannya jenis penelitian yang diambil, kuantitatif kajiannya dari bank sentral Pak, objeknya dari data perkembangan uang kartal yang beredar dari tahun 2015 sampai 2019 yang terbit oleh Bank Indonesia. Itu pertama Pak. Objek penelitian ada sumber data. Iya. Sumber datanya data sekunder Pak. Dari laporan bulanan yang dipublikasikan di website Bank Indonesia. Turun lagi Pak? Iya, turun. Turun lagi sumber data. Ada populasi dan sampel Pak. Di sini populasinya terdapat 2 populasi karena penelitiannya itu dari BI sama BPS juga Pak, datanya saya ambil Pak. Laporan bulanan BI sama laporan GDP dari laporan dari BPS terkait di GDP tahun 2015 sampai 2019. Ya, terus teknik pengembalian sampelnya ada dari BI sama BPS. Sampel yang diambil itu laporan 2015 sampai 2019, periodenya 5 tahun. Jumlah bulan per tahunnya 12. Jadi ada 400 data sampel kalau dikalikan Pak dari per bulan sampai 2015 sampai 2019. Iya. Ya. Metode pengumpulan data digunakan metode mengumpulkan data sekunder tiap bulan dari observasi penelitian dari antara tahun 2015 sampai 2019. Data yang Atma kumpulin Pak untuk variabel instrumen non tunainya itu ada clearing, RTGS, kartu debit sama ATM dan kartu kredit serta variabel makroekonomi suku bunga dan GDP. Pengumpulan datanya menggunakan cross section, time series dan digabungkan menjadi data parit diolah menggunakan FU9. Selanjutnya Pak, variabel penelitian. Variabel penelitian itu kan ada 3 Pak, eksogen, intervening dan juga endogen. Kalau eksogennya itu ada transaksi non tunai, ada suku bunga dan juga GDP. Kalau intervening Atma masukkan Pak, ada intervening juga, suku bunga itu akan mempengaruhi transaksi non tunai juga Pak. Jadi Atma masukkan di intervening suku bunga terhadap transaksi non tunai. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada variabel endogen Pak. Endogennya itu kan uang beredar di Indonesia, Y-nya uang beredar di Indonesia.
eksogennya itu transaksi non tunai, GDP sama suku bunga, endogennya uang beredar di Indonesia, dan juga kalau Z-nya interveningnya itu suku bunga Pak, Kamu mempengaruhi non tunai. itu ya, apa, simultan ya? Iya Pak. Oke, simultan tuh. Dua persamaan atau 3 persamaan kamu punya? Sebenarnya 2 persamaan Pak. Dua persamaan. Awalnya dua persamaan, tapi untuk mendukung aja Pak, karena suku bunga Jadi ini kalau mempengaruhi. itu tadinya dia endogen itu jadi eksogen itu persamaan kedua kan? Iya, betul. Eksogen yang kedua itu ada estimasi dari hasil endogen kan? Iya Pak. Itu harus tahu kamu multi apa persamaan simultan itu ada uji khusus untuk pelajari ya. Ya itu Iya Pak. Kebetulan gini Pak, mohon maaf, jujur Pak, to be honest, Atma melihat acuan penelitian sebelumnya kan Pak dari BI, jadi formatnya memang seperti ini, jadi Atma meneruskan dengan data yang terupdate kan gitu kan Pak. Iya. Selanjutnya Pak, variabelnya yaitu jumlah uang beredar, kemudian transaksi non tunai melalui clearing, transaksi non tunai RTGS, transaksi non tunai kartu debit dan ATM, transaksi non tunai kredit, suku bunga, GDP, dan ada uji co-integration. Sorry Pak. Ada uji co-integration. Gimana Pak? Ko-integrasi, iya Pak. Ya, itu harus ada itu simultan, harus ada uji itu ya. Sampai nggak ada. Oke Pak. Ya, ini variabelnya Pak sama Atma tambahkan juga nanti dummy lebaran, karena lebaran itu juga berpengaruh sama permintaan terkait uang beredar gitu Pak. Satu lebaran, 0 bukan lebaran. Kenapa Pak? Nah, kamu dapat dummy itu 1 lebaran, 0 bukan lebaran. Iya, betul Pak. Terus. Kemudian teknis analisis datanya, statistika deskriptifnya. Nah, data penelitian periode observasinya 2015 dari bulan 1 sampai periode 2019 bulan 12 2019. Ya. Kemudian data yang dipakai udah. Nah, statistik deskriptifnya Pak, datanya lebih merupakan gabungan dari 2 data time series sama cross-section, menghasilkan degree of freedom yang lebih besar menggabungkan informasi data time series dan cross-section. Ini masih pilihan sih Pak, bentar Pak. Udah. Uji hipotesis baru, uji hipotesis. Uji hipotesis terakhir itu Pak, bentar Pak ya. Uji asumsi. Nah, uji hipotesis ada GT Pak. Ya, itu seperti uji T. Uji-nya kecil. Oh iya, kointegrasi yang R pangkat 2 ya Pak. Sorry. Iya betul Pak. Uji T. Atma belum masukin yang uji kointegrasi. Ada sebelumnya Pak. T itu jangan terbesar, terkecil. Oh iya. Ini jangan terbesar, terkecil. Benar Pak. Ya, itu. Apa lagi itu? Oke Pak. Uji T sama kointegrasi sih Pak. Atma hapus tadi, bentar Pak ya. Uji kointegrasi itu bukan uji hipotesis tuh. Uji terus, itu Pak? Uji kointegrasi itu bukan uji hipotesis. Dia sub sendiri. Oh. Uji kointegrasi itu, ya, aku baca lagi deh. Itu bukan uji hipotesis tuh. Dia sebelum hipotesis. Berarti yang perlu saya tambahkan tinggal itu ya Pak ya? Ya, kalau dia ada, tapi bukan bagian uji hipotesis tuh. Lagi. Dia uji sendiri ya Pak ya, bukan dimasuk bukan apa namanya? Bukan dimasuk di uji asumsi klasik kan Pak? Bukan. Beda lagi kan Pak? Ya, sebelum uji asumsi klasik, sebelum uji klasik ya. Dia mau uji statistik. Oh, sebelum uji asumsi klasik ya Pak? Sama uji statistik, satu uji kointegrasi. Ya.
Satu uji normalitas, satu uji kontingensi, itu uji klasik itulah ya. Uji klasik Oh, itu oke, Pak. baca lah ya. Siap, Pak. Tinggal menambahkan itu, Pak. Hah? Tinggal menambahkan itu kan, Iya. Pak. Oh selesai, kamu ujian aja lah, ujian seminar aja lah. Udah selesai. Iya, Pak. Iya, Pak. Lama banget, Kapan, Pak? lama banget kamu nih, minggu udah 2 bulan hilang, lebih 2 bulan. Secepatnya kan, Pak. Bukan ngilang, Pak. Nah. Agak-agak sibuk. Sorry, Pak. Sorry. Ya, cepat deh. Oke, Pak. Berarti ini saya iniin dulu ya, Pak. Saya tambahkan terus saya kirim ke Mas Arif untuk diuji Turnitinnya ya, Pak. Iya. Langsung cari jadwal ya, Pak. Iya. Halo, Pak. Maaf, Pak. Tadi terputus, Pak. Iya. Iya, karena koneksi, Pak. Ya, Ya udah, berarti Mas selanjutnya nambahkan itu sama langsung uji ini aja ya, Pak ya, uji Turnitin ya, Pak, ke Mas Arif ya, Pak. Iya. Sama saya sama saya juga. Pak, kalau sama Arif. Oh ya, siap, Pak. Saya juga ya. Saya kirim ke email kan, Pak? Iya. Iya, Pak. Oke, salam Halo? sehat, semua sehat selalu ya. Iya, Pak, sehat selalu, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak, dukungannya, Pak. Cepat deh. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, Pak, malam, Pak. Salam ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, situ si Nadia. Ya Pak, saya lagi dicoba lagi Pak, ini di sharing. Ya. Maaf Pak, agak telat. Baik Pak Sparta, ini saya mulai ya Pak ya. Oke, itu Giden Nadia, Giden lagi, Giden. Ini Pak, udah. Ya, terus. Kemarin saya yang revisi itu kemarin ini saya ngerubah judulnya lagi Pak, ada penambahan di kinerja keuangan sama tingkat penjualan daya minat customer-nya Pak. Terhadap profitabilitas perusahaannya saya ganti ke perusahaan sektor yang otomotif. Tuh, kau pasang dua, satu video AP, satu PC ya? Iya Pak, soalnya PC saya lemot. Oh, suara dari AP? Iya. Video? Dari PC. PC. Iya Pak. Video kamu tolong di itu adanya apa gambarnya supaya itu kelihatan. Kamu geser di AP-nya, PC-nya supaya kelihatan gambarnya. Sudah Pak. Itu nggak bergerak videonya. Oh, videonya mati ya? Videonya Enggak Pak, saya hidupin. Enggak videonya? Via HP aja Pak. Videonya nggak bergerak, Mang? Dari HP aja Pak. Oh, itu baru udah. Udah Pak. Ya udah, terus. Nah, ini kemarin itu kan Bapak minta yang fenomenanya. Untuk fenomena saya ambil yang dari sebenarnya ada salah satunya PT Astra. Ini berdasarkan data gabungan industri dari kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo. Itu kemarin itu kan karena saya ada kamu apa judul skripsi, lupa satu judul skripsi apa judulnya, sebutkan aja judulnya pengaruh efektivitas. Skripsinya apa? Judulnya pengaruh efektivitas struktur tadi apa? Nah, nih, judulnya apa? keuangan dan apa ya, saya juga lupa. Bentar Pak. Pengaruh efektivitas struktur aktiva, kinerja keuangan, dan tingkat penjualan daya minat customer terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Studi kasusnya pada perusahaan otomotif tahun 2015 sampai 2019. Ya, terus?
Nah, ini saya lihatnya karena kondisi ini kan Pak lagi ada pandemi. Jadi Ya, perusahaan otomotif itu saya lihat penjualannya termasuk produksinya juga menurun. ya, Nah, saya lihat kemarin dari berita di Kompas, dikutipnya dari katadata.co.id, itu berdasarkan data ya, dari Gaikindo, total penjualan mobil sepanjang Januari sampai Maret tahun ini hanya 236.825 unit. Itu ada penurunan ya, penjualannya juga, Pak. Jadi anjlok dibandingkan bulan yang sama pada tahun yang lalu. Terus penjualannya juga menurun. Itu dilihat dari penjualan mobil, misalnya mobil merek Toyota dan Daihatsu sepanjang Januari sampai Maret itu turun Pak, masing-masing 2,45 dan 5,1% dibandingkan periode sama di tahun 2019. Terus kemarin juga Bapak minta apa yang diurutin itu lagi Pak. Jadi ya, terus, diurutkan dari profitabilitas itu yang pertama dijelasin profitabilitas ini kan diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Jadi bagi perusahaan itu profitabilitas sangat penting untuk mengukur gimana sih kemampuan perusahaannya itu bisa menghasilkan laba. Gimana supaya efektivitas dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Di sini ada faktor-faktor yang dapat memengaruhi profitabilitas. Itu ada current ratio, total asset turnover, debt equity ratio, debt ratio, sama pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan. Untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan. Terus yang kedua itu ada struktur aktiva, di mana struktur aktiva ini mempunyai peran penting dalam menentukan pembiayaan perusahaan yang digunakan untuk operasionalnya. Terdapat dua jenis aktiva yang dimiliki perusahaan yaitu aktiva lancar dan tetap. Setelah dilihat dari struktur aktiva itu, kita lihat lagi kinerja keuangannya, di mana perusahaan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Pengukuran kinerja ini yang digunakan adalah metode rasio keuangan seperti kayak rasio likuiditas, rasio solvabilitas. Nah, tolak ukur rasio likuiditas dan solvabilitas itu membagi kondisi kesehatan keuangan perusahaan menjadi 4 golongan, yaitu ada sehat sekali, kurang sehat, tidak sehat. Hal ini juga diperlukan agar perusahaan ini mampu bersaing dengan perusahaan lain. Gimana strategi marketnya supaya produksi sama penjualan mobilnya itu bisa meningkat lagi. Walaupun ada pandemi kayak gini, Pak. Misalnya kayak marketingnya itu kan menawarkan promo biasanya, terus ada diskon-diskon, terus disebarluas via media sosial. ini penelitian ini, penelitian sebelumnya ini, sama kayak seperti penjelasan saya sama Pak Jimny, siapa? Ajibni. Jadi jangan Iya, Pak. pompon ini, jangan pompon gini. Jadi penelitian terkait dengan pengaruh X1 terhadap Y, tapi X1 ganti dengan lain ya, dengan nama penelitianmu jangan pakai X1 Y juga. Dia saya mencontohkan aja. Penelitian Iya, Pak. terkait dengan pengaruh X1 terhadap Y telah diteliti oleh banyak penelitian sebelumnya. Tapi jangan ini, intinya inilah, intinya ini. Iya. Itu diteliti oleh penelitian sebelumnya, oleh banyak penelitian sebelumnya. Titik. Di antaranya Badu tahun berapa, kalau kurung tahun berapa?
Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya X1 tidak pengaruh terhadap Y. Hasil sama juga dilakukan oleh si Amir. Si Amir tahun berapa? Tahunnya titik-titik. Nah, Amir apalagi itu Amir, si John tahun berapa? Kemudian hasil berbeda dilakukan oleh si John, nama beda lah, nama Yanti, oleh si Hasil Yanti. berbeda. Kamu dengar kata-kata saya pakai kalimat sendiri dong. Kenapa sih saya ketikin juga semua kayak anak SD aja. Hasil berbeda dilakukan oleh si Yanti tahun berapa? Tapi jangan gini kalimatnya, kamu intinya ini ya. Iya, Pak. Yang menyatakan X1 itu pengaruh signifikan negatif terhadap Y. Sama seperti penelitian si A, si B, dan seterusnya. Dan juga titik. Dah tuh. Titik. Dan penelitian lain menyatakan X1 pengaruh positif itu apa? Negatif. Jadi apa? Negatif. Jadi pengaruh itu apa? Negatif itu positif. Ini positif. Mana positif? Pengaruh. Kita bilang X1 pengaruh apa? X1 pengaruh positif atau negatif tuh? Kalimat sebelumnya itu. Positif, Pak. Dan penelitian lain menyatakan X1 pengaruh negatif terhadap Y. Sama seperti penelitian si Badu, siapa lagi sebutkanlah itu yang sama itu. Aduh. Iya, Pak. Nah, dari hasil itu menyatakan bahwa terjadi penelitian yang berbeda-beda ya, pada tempat yang berbeda. Tambahkan tempatnya, kita juga masing-masing tempatnya di mana ya. Itu ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Ini iya, Pak. Hal yang kedua berarti mencetak X2 terhadap Y1, X2 terhadap Y. Lalu yang berikut X3 terhadap Y, gitu caranya. Iya, Pak. Ngerti. Ya, udah gitu. Itulah empirical gap itu, menceritakan empirical gap, gini menceritakan empirical gap semua. Yang ini ya, Pak. Apa-apa semua itu. Macam kuning itu artinya salah berarti ya? Iya. Si biru. Kuning itu salah artinya. Biru. Bukan biru, bukan hijau muda, bukan itu tuh, nggak kelihatan tulisannya dulu. Itu lagi itu. Itu tuh yang itu terang tuh. Kanan. Kanan, itu. Dah. Hijau muda kayak itu, biru muda itu artinya. Yang biru, kalau biru pekat kelihatan tulisannya. Yang muda-muda ke warnanya. Nah, di sini. Jadi kamu siapa lagi itu? Si Abjib ni tu lah, Juni ada tu. Abjib ni mana tu? Abjib ni. Yang kaki tu bikin, ngerti nggak maksudnya? Itu si Devita. Apa siapa Devita? Nadia, dia. Oh. Lagi dia. Ini Pak, kalau dari penelitian sebelumnya yang membedakan itu, saya ngambilnya sampelnya dari sektor otomotif. Terus saya tambahin tingkat daya minat customernya sebagai variabel independen. Ya, terus? Udah Pak, ini sampai rumusan masalah. Rumusan masalahnya dari uraian latar belakang yang dikemukakan itu bagaimana efektivitas struktur aktiva terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor otomotif. Ya, terus? Bagaimana efektivitas kinerja keuangannya juga terhadap
profitabilitas, dan bagaimana tingkat daya customer Kamu pengaruh atau efektivitas? efektivitas, Pak. Bukan pengaruh. Pengaruh efektivitas. Kamu pakai regresi. Pengaruh efektivitas, Pak. Nah, kalau efektivitas itu kalau perlu masalah. Bagaimana pengaruh struktur tiba terhadap profitabilitas sudah cukup lah. Efektivitas lagi itu. Iya, Pak. Beda lagi itu. Apa lagi itu? Selanjutnya dia ada tujuan penelitiannya. Untuk tujuannya itu untuk menganalisis bagaimana pengaruh secara parsial antara struktur aktiva, kinerja keuangan, dan tingkat penjualan daya minat customer dapat bekerja secara efektif terhadap profitabilitas. Dan pengaruh secara simultan antara struktur aktiva, kinerja keuangan, dan tingkat penjualan daya minat customer dapat bekerja secara efektif terhadap profitabilitas. Untuk manfaat penelitiannya, bagi penulis itu melengkapi pengetahuan mengenai struktur aktiva, kinerja keuangan, dan tingkat penjualan daya minat customer terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor otomotif, serta dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa. Untuk perusahaan itu diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, dilihat dari pengaruh hasil kinerja keuangan dan minat masyarakat terhadap perusahaan manufaktur sektor otomotif yang diberikan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Untuk bagi investor dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah saham yang disimpan di perusahaan tersebut masih layak untuk dipertahankan atau tidak. Tujuan penelitian berarti tujuan penelitian ada. Ini, Oh, Pak. ada tujuan penelitian bukan itu. Tujuan penelitian bukan itu. Tujuan penelitianmu perumusan masalahmu apa? Mana perumusan masalahnya? Itu. Tujuan penelitian 1 untuk mengetahui bagaimana struktur aktiva. Bagaimana pengaruh? Rumusan masalah bagaimana pengaruh struktur aktiva. Itu. Tadi kamu pakai efektif. Ya, Pak. Nah, itu masalahmu ada apa? 4. Ada berapa masalahnya? 4. 4 juga tujuannya. Tambah aja depannya kalimat itu, kalimat untuk mengetahui. Udah tambah kalimat untuk mengetahui. Itu hilangkan komanya, tanda tanya, hilangkan tanda tanyanya. Oh iya, Pak. Iya, ngerti, Pak. Sudah, Pak. Udah, apa lagi? Sudah, Pak. Saya baru bab 1 itu aja, Pak. Ya, bab 1 udah, apa lagi? Gua perbaiki ya, dia. Iya, baik, Pak. Nanti lanjut ke bab 2. Perbaikan, kasih tahu juga perbaikannya tuh kamu siap-siap mau bab 2-nya, ya. Oh iya, baik, Pak. Ya, apa lagi mau tanya? Ada tanyakan enggak? Kalau mau tanyakan enggak? Sudah, Pak. Ya. Aljimi, kamu ada nanya enggak, Aljimi?
Enggak, Pak. Udah, kalau nggak ada, itu ya tolong kamu apa? Kamu lihat juga lah skripsi yang saya bimbing yang bagus itu. Kalau Yang banyak- punya Meliska ya, Pak? nggak hanya dia aja, cari aja yang bagus-bagus lah. Yang satu aja lihat. Jadi satu lihat cuma ya. Dah. Ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, minggu depan kamu perbaiki bab 1 tuh, siapkan bab 2 ya. Kerjakan bab 2 ya. Baik Pak. Baik, Pak. Nah, urutannya lihat buku panduan skripsi urutannya. Udah di-download skripsi udah di-download. Panduan skripsi udah di-download belum? Sudah, Pak. Tadi saya share di WhatsApp bimbingan skripsi. Bapak. Si Nadia udah juga Udah, kamu. Pak. Udah. Nah, lihat di situ urutan sub bab di bab 2 itu lihat di situ ya. Iya, Pak. Ya. Dah. Ada lagi nggak tanya? Kalau nggak ada, tutup sampai sini ya. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Terima kasih Pak. kalau salah rasul supaya Terima kasih, Pak. ya. Ya. Surat keras itu supaya kamu bisa ngerti, saya tegaskan surat agak keras ya. Gambar dia saya marah itu. Keras aja suratnya. Dah? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak Sparta. Ya, salam sehat semua ya. Ya, amin. Ya, Iya, sehat. Pak. Amin. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya. Izin live ya, Pak. Ya, Jimmy. Ya, Nadia, silakan Nadia. Saya live ya Pak. Ya, Terima kasih silakan Pak. Nadia. Dan sama-sama. Ya, sama-sama dia, Jimmy.